Berbeda dengan kisah Oce yang mengharukan, maka lain halnya dengan kisah keluarga besar Azhari yang saat ini tengah dilanda konflik. Setelah Lukman Hakim, adik bungsu Ayu Azhari, mencurahkan permasalahannya, kini giliran Ayu Azhari yang dituding Lukman menguasai warisan orang tua mereka angkat bicara. Ayu mengaku rumah yang tengah dipermasalahkan adik-adiknya sudah dibeli Ayu dari para ahli waris sekitar tahun 2008. Meski tak ingat benar berapa nominalnya, namun uang tersebut diceritakan Ayu diberikan kepada ibu kandungnya serta istri pertama ayahnya. Sementara Lukman menganggap Ayu membeli rumah tersebut dengan harga yang sangat murah jauh di bawah standar, serta mengingkari janjinya memberi rumah baru untuk almarhumah ibu mereka. Ya, jadi kronologisnya waktu itu tahun 2008 ya, udah cukup lama, saya juga masih agak kecil waktu itu ya. Ayu berjanji untuk membeli rumah keluarga waktu ibu saya masih hidup, dan janjinya adalah setelah itu dibeli dia berjanji untuk memberikan rumah yang baru. Dikembalikan perjanjiannya pengen dibeliin rumah yang baru untuk Ya. kami, tapi semua cuma jadi janji palsu aja. Nanti akhirnya setelah rumah keluarga itu dibalik nama menjadi nama Ayu, justru malah saya dan ibu saya, almarhum ibu saya, disuruh keluar, diusir gitu. Dan ibu saya pindah, dan gak lama dari situ ibu saya shock, sakit, dan meninggal ya. Ini kakak saya juga sampai sedih banget saat itu ya. Dia yang ngurus itu semuanya, justru Ayu malah nggak ada. Aduh, dia di Amerika, aku malah kita bersatu deh gitu. Oh, udah sengketa itu ya? Saya malah nggak tahu. Kalau menurut saya itu kan alurnya hukum ya. Sebenarnya bukan untuk exposure di media. Dan saya sebagai kakak yang dari usia remaja sudah menjadi tulang punggung keluarga dan selalu mengayomi dan membantu mereka. Dan pesan dari orang tua saya ya harus tetap sabar dan membimbing adik-adik, insya Allah. Dan udah bakat saya mungkin karena saya anak paling besar. Dan saya cukup prihatin. Dulu ada serah terima uang dengan janji ya, tetapi janjinya sama dia tidak dipenuhi. Setelah terima untuk dibelikan tempat baru tapi tidak. Setelah balik nama langsung disuruh keluar semuanya ada di situ. Kenapa? Oh, janjinya nanti dipindahkan karena rumah itu kan terlalu besar. Di situ yang tinggal kan cuma saya sama ibu saya kan berdua. Yang lain kakak saya udah berkeluarga. Suruh pindah di dekat di situ juga yang agak lebih kecil gitu ya, lebih nyaman buat ibu saya. Ya nggak ada yang dipenuhin sama dia. Nggak tahu berapa ya dulu, saya orangnya nggak pernah ngitung uang. Tahun 2005 karena mereka ribut atas nasihat orang tua juga, ya udah dibantu aja gitu, dan sudah dijual gitu, dibeli sama saya dari ahli waris semua. Bagiannya kata nggak rata tuh? Nggak tahu, saya nggak ikutan kan, itu udah ada kesepakatan mereka. Aku nggak ngebagi, nggak ikutan. Ibu ada bagiannya, adik-adik sama ibu yang sana ada bagiannya sendiri. Jadi bukan Mbak Ayu yang bagi itu? Enggak, aku mana sempat, orang aku lagi hamil segede gini, hamilin Isabel. Dan kalau memang adik-adik saya itu ada masalah atau tidak puas dengan sesuatu yang dianggap bermasalah, kan ada jalurnya, jalur hukum. Jadi ada keluarga itu, dua keluarga, ada ibu saya, ada ibu istri pertama, almarhum ayah saya juga. Jadi kita ini keluarga besar gitu. Yang saya sayangkan kok malah keluarga saya sendiri yang dari satu ibu yang menuntut ini, yang dari ibu sana malah enggak gitu. Berarti kan harus dipertanyakan, ada kesalahpahaman atau ketidakjelasan. Biarlah secara hukum mereka menyelesaikan. Ketika kini rumah orang tua mereka menjadi perebutan Ayu dengan adik-adiknya, rumah tersebut sebenarnya sudah dirobohkan Ayu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Ia mengaku putra sulungnya memiliki rencana agar rumah tersebut dijadikan pondok pesantren bagi para hafiz Al-Quran. Momen tersebut seolah bertepatan dengan tuntutan adik-adik Ayu yang sedang menuntut hak waris. Pengerubuan emang dia kesini datang karena kondisinya udah nggak bisa ditempatin, nggak mungkin lah karena di dalam rumah udah tumbuh pohon-pohon hutan yang besar. Udah 3 bulan di kesini dulu sih sebelum emang tukangnya dulu
yang nyuruh datang ke sini minta izin. Saya bilang ya terserah lah, orang sini mah alhamdulillah kalau dirubuhin. Mereka kan keluarga baik-baik sebenarnya, ini baru-baru aja ini. Oh, baru-baru aja ya. Iya, ini mah keluarga baik-baik, iya. Hampir lagi Ayu enak banget orangnya itu. Ramah. Emang enak orang itu. Nggak ada yang inilah. Ibarat orang Betawi katanya nggak ada yang songong orangnya katanya itu. Baik-baik orangnya. Iya, sempat Ayu datang ke RT, ke kelurahan. Pokoknya adik-adik saya dilarang menggunakan kakak di sini. Itu kapan tuh, Bang? Udah lama? 2-3 bulan lalu. Saya juga pernah tawarkan adik saya Rahel untuk apa, Rahel? Kenapa nggak bikin tempat usaha di situ gitu? Nggak mau. Oh ya udah gitu. Dulu waktu ibu saya meninggal pun saya tawarkan, kan mau dimakamkan, saya tawarkan. Kenapa almarhumah nggak dimakamkan di tanah situ aja? Karena almarhumah pernah bilang nanti aku mau pindah ke situ lagi, kecil aja deh, tempat kecil buat aku pikir itu petunjuk gitu ya bahwa dia ingin dimakamin di situ mungkin. Tapi Abduh bilang jangan, nggak boleh gitu. Terus kemarin waktu saya pergi ziarah ke makam ibu saya berapa bulan lalu gitu ya, setahun lalu mungkin, pernah saya sampaikan bisa nggak ya makam almarhumah kita pindahin aja ke sana gitu. Mereka nggak setuju. Saya nggak ngerti alasannya apa, tapi buat saya ya saya ngikut aja karena adik saya kan katanya ustadz yang namanya Abduh, jadi ya kita ngikut aja gitu. Kalau aku kan awam ya dalam agama, dalam segala macam awam, kita selalu berkonsultasi dengan ahlinya gitu. Jadi buat saya nggak ada masalah, dan kalau rumah itu dulu bukan, itu juga atas inisiatif Excel yang punya rencana untuk apa, Excel? Sebetulnya saya ada niat sebelum perkara ini, karena tanah ini kosong, nggak ditempatin sudah lama, saya niat itu untuk jadikan satu pondok pesantren kecil khusus untuk hafiz-hafiz Quran. Itu kan kata Lukman kan, itu nggak bener lah, masa saya disuruh ibu saya nggak mungkin. Masa saya bikin ibu saya sakit, nggak mungkin. Nggak tahu aku juga, itu peristiwa tahun berapa ya, 2005 itu saya lagi hamil anak saya, terus pergi ke luar negeri kembali. 2008 juga saya pergi kembali lagi, terus 2009 ibu saya meninggal. Tapi ada yang harus saya klarifikasi, jangan sampai ini menjadi satu fitnah bahwa almarhumah ibu saya meninggal katanya karena saya, ya itu kan udah salah. Orang meninggal itu kan, apalagi almarhumah ibunda itu jelas penyakitnya, bukan karena saya memang ada menderita sakit, jadi bukan saya gitu. Sekarang ini kan ada undang-undang IT yang mana kita tidak boleh berbicara sia-sia maupun menjelek-jelekan orang atau berkata yang tidak benar, merusak membeberkan sesuatu yang tidak benar lah ya, pencemaran nama baik atau sejenisnya. Itu ada undang-undang IT yang hukumannya juga cukup berat, jadi saya juga harus berhati-hati, Excel harus berhati-hati, teman-teman wartawan juga harus berhati-hati, dan saya rasa adik-adik saya juga mudah-mudahan menyadari itu.